Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Indati, NPM A1C020044, semester 4, kelas B, program studi pendidikan matematika. Untuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini terdapat dua submateri. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat dan yang kedua operasi bentuk akar. Nah, pada dua submateri ini nanti akan terdapat latihan dan kuis. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat ini nanti kita akan bahas 3 latihan dan juga ada 3 kuis. Sebelum itu kita masuk ke pembahasan tentang bilangan berpangkat bulat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya sudah belajar kan apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi untuk submateri bilangan berpangkat bulat ini nanti akan membahas tentang bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk kita masuk ke pembahasan. Untuk bilangan berpangkat bulat yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Nah, di sini bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A, dengan A-nya sebanyak N dan dengan N bilangan bulat positif. Nah, di sini A sebagai basis dan N-nya itu sebagai eksponen atau pangkat. Selanjutnya, jika M dan N bilangan bulat dan A, B sembarang bilangan, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini kalau misalkan basisnya sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan untuk perkalian ya. Nah, contohnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Di sini kan basisnya sama tuh, 3. Nah, jadi pangkatnya itu kita jumlahkan sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Selanjutnya yaitu yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 7 pangkat 5 dikali 3. 5 dikali 3 kan 15, jadi sama dengan 7 pangkat 15. Yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau basisnya sama untuk pembagian, maka pembagian pangkat, maka pangkatnya itu dikurang. Nah, contohnya 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Di sini basisnya yaitu 5 dan basisnya sama, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi 5 pangkat 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 kan 1, jadi sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Yang keempat, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N.
Contoh, 6 dikali 8 dipangkatkan 5 sama dengan 6 pangkat 5 dikali 8 pangkat 5. Yang kelima yaitu A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Contoh, 3 per 5 digunakan 9 sama dengan 3 pangkat 9 per 5 pangkat 9. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat bulat yang kedua yaitu bilangan berpangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, misalnya 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat bulat yang ketiga, bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedua, 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Untuk contoh yang pertama, yaitu 5 pangkat negatif 4. Nah, sesuai rumus yang tadi, kalau misalkan pangkat negatif, maka diubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi, 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Contoh yang kedua yaitu 1 per 6 pangkat negatif 7. Sesuai rumusnya tadi, maka kita ubah menjadi A pangkat N. Jadi, untuk hasil 1 per 6 pangkat negatif 7 sama dengan 6 pangkat 7. Kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 ekor virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, berikut ini solusi dari latihan 1. Tadi diketahui pembelahan suatu virus 3 ekor setiap setengah jam. Setengah jam itu kan sama dengan 0,5 jam. Dan ditanya jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam. Nah, karena pembelahan suatu virus 3 ekor setiap setengah jam, maka didapatkan rumus atau formulanya yaitu 3 pangkat N, dengan N menyatakan banyak pembelahan. Selanjutnya kita cari nilai N. Karena tadi virusnya membelah diri menjadi 3 ekor setiap setengah jam, dan kita ingin mencari jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam, maka N sama dengan 6 per 0,5 sama dengan 12. Jadi dapat kita cari jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam, yaitu 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 12 sama dengan 531.441 ekor. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan 1/2 GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah dengan satuan S atau sekon. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung
dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, untuk solusi dari latihan 2 yaitu tadi kan diketahui rumus gerak jatuh bebasnya itu yaitu H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Lalu gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan waktu atau T-nya sama dengan 10 detik atau 10 sekon. Nah, akan ditanya tinggi dari gedung tersebut. Jadi, untuk mencari tinggi dari gedung tersebut, kita masukkan yang sudah diketahui ini, yaitu yang sudah diketahui ini ke dalam rumusnya. Jadi, H sama dengan 1/2 GT kuadrat. G-nya tadi kan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan T-nya itu 10 sekon. Jadi, sama dengan 1/2 9,8 meter per sekon dikali 10 sekon kuadrat. Sama dengan 1/2 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 100 sekon kuadrat, sama dengan 980 per 2 meter, sama dengan 490 meter. Jadi tinggi gedung tersebut yaitu 490 meter. Selanjutnya kita masuk ke latihan 3. Setiap kantung darah yang didonasikan para pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi 0,5 liter darah. 1 mm kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Ya A, jika setiap 1 mm kuadrat darah mengandung 3 dikali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Yang B, jika dalam setiap 1 mm kuadrat darah mengandung 7 dikali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah tersebut? Untuk solusi latihan 3 yaitu ini kan diketahui satu kantong darah berisi 0,5 liter. Nah, 0,5 liter sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 1 liter. Lalu tadi juga diketahui 1 mm kuadrat sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Agar satuannya sama dengan satu kantong darah yaitu satuannya liter, maka kita ubah mililiter ke liter. Mililiter ke liter kan naik 3 tangga, jadi kita bagi 1000. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat negatif 3 ml sama dengan 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat 3 liter sama dengan, nah kalau di pembagian tadi kan kalau basisnya sama maka pangkatnya itu dikurang, jadi sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikurang 3 liter sama dengan 10 pangkat negatif 6 liter. Lalu setelah itu kita dapat mencari yang A, jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah. Karena tadi diketahui 1 mm kuadrat darah mengandung 3 dikali 10 pangkat 4 sel darah putih, maka kita dapat mencari jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 1 liter per 10 pangkat negatif 6 liter dikali 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini kan basisnya sama. Untuk pembagian pangkatnya yaitu basisnya 10, maka kita kurangkan pangkatnya, dan liternya ini bisa kita bagi sama bagi liternya, lalu maka hasilnya sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 1 dikurang negatif 6 dikali 3 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 dikali 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, untuk yang perkalian ini basisnya sama, ini 10 dan ini juga 10, jadi pangkatnya kita jumlahkan, jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 15 dikali 10 pangkat 9. Jadi jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah yaitu 15 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita cari yang B,
yaitu jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah. Tadi kan diketahui 1 milimeter kuadrat darah mengandung 7 dikali 10 pangkat 6 sel darah merah. Nah, kita akan mencari jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 1 liter per 10 pangkat negatif 6 liter dikali 7 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kan pembagiannya basisnya sama, yaitu 10, jadi pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 1 dikurang negatif 6 dikali 7 dikali 10 pangkat 6. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 dikali 7 dikali 10 pangkat 6. Ini kan dalam perkaliannya basisnya sama, yaitu 10, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 ditambah 6 dikali 7 sama dengan 35 dikali 10 pangkat 11. Jadi untuk jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah yaitu 35 dikali 10 pangkat 11. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis untuk bilangan berpangkat bulat. Kuis yang pertama yaitu Sinta membeli flash disk berkapasitas 8 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan sebesar 95 dikali 10 pangkat negatif 2. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan Sinta? Dan di sini diketahui bahwa 1 GB itu sama dengan 10 pangkat 9 byte. Nah, untuk pilihannya A 760 dikali 10 pangkat 8, B 76 dikali 10 pangkat 7, C 760 dikali 10 pangkat 7, dan D 76 dikali 10 pangkat 8. Nah, di sini teman-teman bisa mencari jawabannya terlebih dahulu. Nah, untuk jawaban kuis yang pertama ini yaitu C. Dan ini penyelesaiannya atau solusinya yaitu 8 GB sama dengan 8 dikali 10 pangkat 9 byte. Kita ubah GB ke byte. Dan yang dapat digunakan tadi flash disknya yaitu 95 dikali 10 pangkat negatif 2. Lalu kita bisa mencari berapa byte kapasitas flash disk yang dapat digunakan. Maka 8 dikali 10 pangkat 9 byte dikali 95 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 760 dikali 10 pangkat 9 ditambah negatif 2. Karena di sini kan basisnya sama, yaitu 10. Untuk perkalian pangkat, maka pangkatnya itu kita jumlahkan, jadi didapatkan hasilnya itu sama dengan 760 dikali 10 pangkat 7. Selanjutnya untuk kuis yang kedua, diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Manakah hasil dari operasi Y per X pangkat negatif 3 dalam bentuk bilangan berpangkat yang paling sederhana? Nah, di sini pilihannya yaitu A 3 dikali 7 pangkat 3, B 7 dikali 3 pangkat negatif 12, C 7 dikali 3 pangkat 10, dan D 7 dikali 11. 7 dikali 3 pangkat negatif pangkat 3 pangkat 11. Nah, di sini teman-teman bisa mencari dulu jawabannya. Oke, untuk kuis 2 ini jawabannya yaitu D. Untuk penyelesaiannya, tadi kan diketahui X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Dan ditanya Y per X pangkat negatif 3.
Jadi kita ubah dulu untuk yang X sama dengan 27 itu ke dalam bentuk pangkat. Jadi didapatkan 27 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2. 9 itu kan 3 kali 3, jadi 3 pangkat 2. Nah, untuk basisnya kan sama, jadi pangkatnya itu kita jumlahkan sama dengan 3 pangkat 1 tambah 2. Hasilnya yaitu 3 pangkat 3 untuk yang X sama dengan 3 pangkat 3. Untuk yang Y, 63 sama dengan 7 dikali 9 sama dengan 7 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita dapat mencari Y per X pangkat negatif 3 sama dengan 7 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 dipangkat kali negatif 3 sama dengan 7 dikali 3 pangkat 2 per ini pangkat sesuai rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu dikali pangkatnya, jadi 3 dikali negatif 3, maka didapatlah 3 pangkat negatif 9 ini. Jadi 7 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat negatif 9 sama dengan 7 dikali 3 pangkat 2 dikurang negatif 9. Ini basisnya kan sama, yaitu 3, maka pangkatnya itu kita kurangkan kalau ada pangkatan untuk pembagian. Jadi didapatkan hasilnya yaitu sama dengan 7 dikali 3 pangkat 11. Selanjutnya untuk kuis yang ketiga, satu karung yang berisi beras memiliki massa 5 dikali 10 pangkat 4 gram. Andaikan tiap butir beras terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Pilihannya A. 2 dikali 10 pangkat negatif 2, B. 2 dikali 10 pangkat 6, C. 2 dikali 10 pangkat 3, dan D. 2 dikali 10 pangkat 9. Coba teman-teman cari untuk jawaban kuis 3 ini terlebih dahulu. Oke, untuk jawaban yang kuis 3 ini yaitu B. 2 dikali 10 pangkat 6. Untuk penyelesaiannya, tadi kan diketahui massa satu karung beras sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 gram, dan massa tiap butir beras sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram, dan ditanya berapa banyak butir beras dalam karung tersebut. Jadi dapat kita cari, jadi kita bagi massa dalam satu karung beras dibagi massa tiap butir beras sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 per 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 5 dibagi 2,5 yaitu 2, 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Sesuai aturan tadi, maka pangkatnya itu dikurang, jadi didapatkan 2 dikali 10 pangkat 4 dikurang negatif 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6. Jadi banyak butir beras dalam karung tersebut yaitu 2 dikali 10 pangkat 6. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu tentang operasi bentuk akar. Untuk submateri operasi bentuk akar ini sama seperti submateri yang pertama tadi, terdapat 3 latihan dan 3 kuis. Nah, sebelum kita bahas latihan dan kuis, saya akan menjelaskan bagaimana itu bentuk operasi bentuk akar itu. Nah, di sini operasi bentuk akar, di sini terdapat akar
N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Selanjutnya, sifat bentuk akar. Akar A dikuadratkan sama dengan A, karena akar A itu kan sama dengan A pangkat 1/2. Jadi 2/2 itu 1. Jadi maka akar dari A dikuadratkan sama dengan A. Yang selanjutnya yaitu akar dari A dikali B sama dengan akar A dikali B dapat dipisah menjadi bentuk seperti ini. Akar A dikali akar B. Yang selanjutnya yaitu akar dari A per B sama dengan akar A per akar B jika A dan B bilangan bulat positif dan B tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu penjumlahan bentuk akar. Di sini terdapat rumus B akar A ditambah C akar A sama dengan B tambah C dikali akar A. Contoh 6 akar 7 ditambah 3 akar 7. Nah, di sini akarnya sama-sama akar 7, jadi sama dengan 6 ditambah 3 dikali akar 7. 6 ditambah 3 yaitu 9. Jadi hasil penjumlahan dari 6 akar 7 ditambah 3 akar 7 yaitu 9 akar 7. Selanjutnya itu pengurangan bentuk akar. B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C dikali akar A. Contohnya 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Di sini akarnya sama-sama akar 3, maka sama dengan 5 dikurang 2 dikali akar 3. 5 dikurang 2 yaitu 3. Jadi hasil dari 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Yang selanjutnya itu perkalian bentuk akar. D akar A dikali C akar D. Maka sama dengan B dikali C dikali akar A dikali D. Contohnya 2 akar 7 dikali 4 akar 2. Jadi kita kalikan 2 dikali 4 akar 7 dikali 2. 2 dikali 4 kan sama dengan 8. 7 dikali 2 yaitu sama dengan 14. Jadi hasil dari 2 akar 7 dikali 4 akar 2 sama dengan 8 akar 14. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk akar. A akar B per C akar D, maka sama dengan A per C akar B per D. Contohnya 6 akar 12 per 3 akar 2. Sini kita bagi 6 per 3 akar 12 per 2. 6 bagi 3 kan 2. 12 bagi 2 yaitu 6. Jadi hasil dari 2 akar 6 hasil dari 6 akar 12 per 3 akar 2 sama dengan 2 akar 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama, Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Nah, di sini solusi untuk latihan 1 yaitu tadi kan diketahui bahwa kolam renangnya berbentuk silinder. Silinder itu
berbentuk tabung ya. Nah, diameter dari kolam berenangnya yaitu 14 akar 3 meter. Karena kita ingin mencari berapa liter air yang dibutuhkan, maka kita ubah satuan meternya ke desimeter. Nah, di sini kita ubah dulu diameter ke jari-jari, maka kita bagi dua, jadi 14 akar 3 dibagi 2, yaitu didapatkan jari-jarinya 7 akar 3 meter. Lalu kita ubah satuan meter ke desimeter, maka kalau ke desimeter itu turun satu tangga, jadi dikali 10, jadi didapatlah jari-jarinya yaitu 70 dikali akar 3 desimeter. Dan tinggi dari kolam tersebut atau kedalamannya yaitu 150 akar 2 cm. Nah, sama seperti tadi, kita ubah satuannya ke desimeter. Dari cm ke desimeter naik satu tangga, jadi kita bagi 10. Jadi didapatkan kedalamannya atau tingginya yaitu 15 akar 2 desimeter. Selanjutnya kita cari, kita dapat mencari berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep. Karena bentuk kolam berenangnya yaitu berbentuk tabung atau silinder, maka kita gunakan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. A sama dengan Pi nya 22/7, jari-jarinya tadi 70 akar 3, dan tingginya tadi yaitu 15 akar 2. Jadi kita cari volume tabungnya sama dengan 22/7 dikali 70 akar 3 kuadrat dikali 15 akar 2 sama dengan 22/7, 70 akar 2 kita kuadratkan, hasilnya 14.700, lalu dikali 15 akar 2, jadi didapatkan hasilnya yaitu 693.000 akar 2 desimeter kubik atau desimeter pangkat 3. Nah, di sini desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter, jadi kita dapatkan bahwa air yang dibutuhkan oleh Pak Asep yaitu sebanyak 693.000 akar 2 liter. Selanjutnya kita masuk ke latihan kedua. Perkembangbiakan lichen. Lichen adalah sejenis lumut yang hidup di bebatuan. Lichen biasanya juga disebut lumut kerak. Hal yang menjadikan lichen sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan lichen. Lumut kerak atau lichen yang berkelompok membentuk pola lingkaran. Anda bisa menjumpai lichen pada daerah-daerah dingin semacam Greenland. Akibat dari pemanasan menyeluruh bumi di bumi kita, maka es di daerah kutub dan di sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tampak bebatuan. Di bebatuan tersebut kemudian mulailah tumbuh lumut kerak atau lichen. Bentuk koloni lichen yang menyerupai lingkaran, ia semakin membesar setelah 12 tahun es mencair dan mempunyai pola sebagai berikut. Diameter D sama dengan 7 dikali akar T dikurang 12, dengan T lebih besar sama dengan 12, dengan D sama dengan diameter lingkaran bentuk lichen dengan satuan meter, dan T sama dengan periode waktu atau tahun setelah es mencair. Pertanyaannya, Ivan melakukan penyelidikan tentang lichen tersebut dan ia mengukur diameter lingkaran bentuk lichen. Ternyata hasilnya adalah 35 meter. Berapa kira-kira usia lichen yang ditemukan Ivan? Oke, untuk solusi dari latihan 2 yaitu D sama dengan 7 dikali akar T dikurang 12. Tadi kan diameternya diketahui 35. Jadi kita masukkan 35 sama dengan 7 dikali
akar T dikurang 12. Lalu kita sama-sama bagi 7 kedua ruas, didapatkan 35/7 sama dengan akar T dikurang 12. Lalu 35 dibagi 7 yaitu 5, maka 5 sama dengan akar T dikurang 12. Lalu kedua ruas sama-sama kita kuadratkan, didapatkan hasilnya itu 5 kuadrat sama dengan T dikurang 12. 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini maka 25 sama dengan T dikurang 12. Lalu kedua ruas sama-sama kita jumlahkan, kita tambah 12. Jadi didapatkan 25 ditambah 12 sama dengan T. Maka T sama dengan 37. Maka Diken yang ditemukan Ivan yaitu berusia 37 tahun. Selanjutnya untuk latihan yang ketiga, taman yang dipenuhi dengan berbagai tanaman dengan bentuk tanah persegi panjang, diketahui bahwa luas suatu persegi panjang ditentukan dengan panjang dikali dengan lebar dan persegi panjang tersebut. Dari persegi panjang tersebut, panjang dari taman tersebut yaitu 6 ditambah akar 10 meter dan lebar 6 dikurang akar 10 meter. Maka luas dari taman tersebut adalah solusi dari latihan 3 ini yaitu tadi diketahui bahwa panjang dari taman tersebut yaitu 6 ditambah akar 10 meter dan lebarnya yaitu 6 dikurang 10 akar 10 meter. Yang ditanya itu luas dari taman. Nah, luas taman tadi kan berbentuk persegi panjang, maka kita cari luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Maka kita masukkan panjangnya tadi yaitu 6 ditambah akar 10 dan lebarnya yaitu 6 dikurang akar 10. Maka sama dengan 6 ditambah akar 10 dikali 6 dikurang akar 10 sama dengan 36 dikurang 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 dikurang 10. Ini didapatkan dari perkalian. Lalu hasil dari 36 dikurang 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 dikurang 10 sama dengan 36 dikurang 10, karena negatif 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 0. Jadi 36 dikurang 10 yaitu 26. Maka luas dari taman tersebut yaitu 26. Jadi luas dari taman tersebut yaitu 26 meter kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis untuk operasi bentuk akar. Kuis yang pertama yaitu terdapat persegi panjang memiliki ukuran panjang yaitu 3, akar 2 ditambah 1 cm dengan lebar 4, akar 2 dikurang 2 cm dan terdapat segitiga dengan ukuran alas 6, akar 18 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah total luas kedua bangun tersebut? Untuk pilihannya yaitu A 43 akar 2 ditambah 22 cm kuadrat, B 43 akar 2 dikurang 22 cm kuadrat, C 43 ditambah 22 akar 2 cm kuadrat, D 43 ditambah 24 akar 3 cm kuadrat. Nah, di sini teman-teman bisa mencari dulu berapa hasilnya. Oke, untuk jawaban dari kuis 1 yaitu A
diketahui panjang tadi sama dengan 3 akar 2 ditambah 1 cm dan lebarnya 4 akar 2 dikurang 2 cm, dan segitiga alasnya sama dengan 6 akar 18 cm, tingginya sama dengan 5 cm, dan ditanya luas total kedua bangun tersebut. Maka luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, dan luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Maka dapatkan rumusnya sama dengan panjang dikali lebar ditambah setengah alas dikali tinggi. Kita masukkan sama dengan 3 akar 2 ditambah 1, lebarnya sama dengan 4 akar 2 dikurang 2, lalu ditambah setengah alasnya tadi kan 6 akar 18 dan tingginya yaitu 5, sama dengan hasilnya yaitu 24 dikurang 6 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 2 ditambah 3 akar 2 ditambah dikali 9 dikali 5 sama dengan 22 dikurang 2 akar 2 ditambah dalam kurung 3 dikali 3 akar 2 dikali 5 sama dengan 22 dikurang 2 akar 2 ditambah 45 akar 2 sama dengan 22 ditambah 43 akar 2 cm kuadrat. Untuk kuis yang kedua yaitu diberikan X sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dan Y sama dengan 4 akar 12. Manakah hasil dari operasi X dikurang Y ditambah 3 di bawah ini? Pilihannya 3, yang A 3 dikurang 5 akar 3, B 6 dikurang 3 akar 3, C 6 ditambah 3 akar 3, D 3 ditambah 5 akar 3. Nah, teman-teman bisa mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, untuk jawaban kuis 2 yaitu A 3 dikurang 5 akar 3. Jika diketahui X sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dan Y nya 4 akar 12 dan ditanya hasil dari X dikurang Y ditambah akar 3, maka dapat kita cari hasilnya yaitu X dikurang Y ditambah akar 3 sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 4 akar 12 ditambah akar 3. Kita masukkan X dan Y nya tadi kan sudah diketahui, jadi hasilnya sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 4 akar 3 dikali 4 ditambah akar 3 sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 8 akar 3 sama dengan akar 3 sama dengan 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 8 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 dikurang 6 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 dikurang 5 akar 3. Jadi hasil dari operasi X dikurang Y ditambah akar 3 yaitu 3 dikurang 5 akar 3. Selanjutnya yaitu kuis ketiga. Oke, jawaban dari kuis 3 ini yaitu C. Untuk penyelesaiannya yaitu tadi kan sisi dari mainan tersebut panjangnya itu 2 akar 2 ditambah 1 cm dan ditanya luas permukaan mainan tersebut. Jadi luas permukaan kubus itu rumusnya sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Jadi kita masukkan sisinya tadi kan diketahui bahwa 2 akar 2 ditambah 1 cm, jadi sama dengan 6
dikali 2 akar 2 ditambah 1 cm kuadrat sama dengan 6 dikali 2 akar 2 ditambah 1 dikali 2 akar 2 ditambah 1 cm kuadrat sama dengan 6 dikali 8 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 1 cm kuadrat sama dengan 6 dikali 9 ditambah 4 akar 2 cm kuadrat sama dengan 54 ditambah 24 akar 2 cm kuadrat. Nah, jadi luas dari permukaan mainan tersebut yaitu 64 ditambah 24 akar 2 cm kuadrat. Oke, terima kasih telah menyaksikan atau melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.